Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Social campaign yang akan kita buat nanti di proposalnya yang akan kalian buat ya. Yang pertama itu adalah latar belakang atau background-nya. Background ini berisi pemaparan tentang kenapa social campaign ini dilakukan, alasannya apa. Silakan dijabarkan di sana fenomena digital komunikasi yang merujuk yang akhirnya merujuk pada isu yang kalian ambil ya untuk dijadikan bahan kampanye sosial. Nah, ini silakan dijelaskan fenomenanya dari makro ke mikro, dari kasus-kasus internasional ke kasus-kasus yang ada di sekitar kita. Kemudian di dalam background ini juga silahkan letakkan problem statement setelah menjelaskan semua alasannya, kerucutkan menjadi problem statement. Permasalahannya sebenarnya apa sih sehingga dibutuhkan adanya social campaign ini. Kemudian ada goal statementnya juga ya. Ada statement untuk tujuannya apa dari pelaksanaan social campaign ini. Selanjutnya ada target community. Nah, ini social campaign-nya ditujukan untuk siapa? Kalau komunitasnya namanya apa gitu ya. Atau kalau misalnya masyarakat itu range umurnya berapa, di kota mana gitu. Atau kalau misalnya anak-anak di SD mana, kelas berapa, dengan alasannya ya. Background-nya apa, kemudian permasalahan yang mereka alami terhadap isu yang kalian jadikan social campaign itu apa. Selanjutnya ada empowerment solution. Apa yang akan kalian lakukan dalam social campaign ini? Solution statement due to community problem. Jadi untuk menjawab solusi dari permasalahan komunitas yang menjadi target sasaran dari sosial kampanye. Kemudian ada SDGs implementation. So you need to look at the SDGs targeting for 2030 in Indonesia. Ada serangkaian banyak sekali, silakan dipilih yang mana yang cocok dengan tujuan dari social campaign yang akan kalian lakukan. Next, ada action methods. Nah, di sini diceritakan rencana social campaign itu bentuknya mau seperti apa. Ya, ada perencanaan, kemudian nanti ada tahap pelaksanaannya, mau mulai ngapain aja, kemudian ada evaluasi. Cara evaluasinya nanti kayak gimana. Jadi dimulai dari perencanaan, action, dan evaluation. Nah, dilengkapi juga dengan penanggung jawabnya siapa nih, person responsible ya, job desk distribution lah ya. Jadi planning, action, dan evaluation ini di breakdown kegiatannya apa saja, lalu ditaruh di sebelahnya nanti nama-nama pelaksana atau penanggung jawabnya siapa. Dan juga sertakan timeline, jadi kapan ini akan dilaksanakan sampai selesai evaluasinya nanti. Selanjutnya di dalam proposal social campaign ini juga harus ada achievement target ya. Hasil apa yang diinginkan secara kuantitatif dan kualitatif. Misalnya nanti kalian membuat poster di media sosial Instagram, itu berapa poster, kemudian yang views harus berapa, yang like harus berapa, kemudian yang merespon dengan komentar targetnya berapa, itu semua sudah direncanakan ya. Kemudian secara kualitatif juga, apakah berefek, apakah orang-orang yang kalian berikan social campaign itu jadi memahami isu tersebut, atau bahkan ada perubahan sikap dan perubahan perilaku yang mereka lakukan setelah mendapatkan social campaign dari kalian. Nah, itu berarti indikator bahwa social campaign yang kalian lakukan itu sangat berhasil. Kemudian selanjutnya, sustainability potential of the campaign due to achievement results. Jadi nanti ini terakhir ya. Kalau misalnya program social campaign yang kalian buat ini berhasil, apakah dia memungkinkan untuk diteruskan atau penting nggak nih diadakan lagi untuk selanjutnya? Tentunya itu berdasarkan hasil evaluasi dari social campaign yang sudah kalian lakukan. Gitu ya. Nah, di sini juga di kotak yang terakhir keempat di bawah kanan. Nah, ini ada tools and media campaign alternatives. Ini akan
sangat tergantung lagi kepada kalian. Silahkan buat sekreatif mungkin, mau bentuknya apa yang tidak ditulis di sini juga tidak apa-apa. Misalnya di sini ada poster atau stiker di Instagram atau lagu, membuat lagu tentang social campaign, isu yang kalian bawa dan mengadakan sebuah event gitu ya, untuk nanti kalian perdengarkan ke orang-orang gitu, supaya orang-orang bisa memahami isu yang kalian bawa. Kemudian video di YouTube juga bisa, atau misalnya mau melakukan sosial eksperimen yang kemudian divideokan. Nah ini tadi ya sangat bergantung pada sosial campaign yang akan kalian lakukan. Oke, nah sebelum kita membagi grup dan isunya, nah ini yang harus ditekankan ya. Jadi apa saja yang akan dinilai? Pertama adalah analisis problemnya, analisis permasalahan isu yang kalian bawa, seberapa dalam kalian mampu menganalisisnya, sehingga bisa dirumuskan menjadi solusi yang sangat mungkin efektif dan kreatif. Ini tadi 25 poin, kemudian kualitas dari proposalnya itu sendiri, apakah lengkap atau tidak, memuat semua yang sudah saya paparkan tadi atau tidak. Kemudian teamwork juga akan dinilai, dan juga terakhir ada public speaking. Nah ini nilainya per orang bisa beda-beda ya. Jadi ketika kalian presentasi, walaupun cuma sebagian, tapi apakah kalian menguasai apa yang kalian presentasikan, itu akan sangat terlihat dan nilainya bisa beda-beda ya. Nah, maksimal poin yang bisa kalian terima adalah 85 untuk nilai mid examination ini. 85 itu berarti nilainya. Oke, saya rasa sekian dulu video perkuliahan hari ini. Jangan lupa persiapkan dengan baik supaya bisa menghasilkan kampanye sosial yang baik juga. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.